Maka dari itu saudara, Salomo ini tidak pernah dia tidak menyelidiki. Selama hidupnya dia menyelidiki karena apa? Karena pada waktu dia mau muda, dia sadar hanya satu yang dibutuhkan, Allahnya, Tuhannya. Dia tidak mencari manusia untuk mengajar dia, mendidik dia, menolong dia. Dia hanya minta kepada Tuhannya. Maka pada waktu malam dia ditemui oleh Tuhan dalam mimpi. Salomo cuma minta, Tuhan, aku cuma minta, bagaimana dapat hikmat untuk memerintah bangsa yang besar ini. Dan Tuhan mengatakan, karena engkau minta hal itu baik di pandanganku, kata Tuhan, lihat. Karena mintamu baik di pandanganku, maka aku berikan hikmat yang tidak dipunyai oleh dunia ini, manusia di dunia. Kecuali Allah itu yang punya. Dan tidak hanya diberikan hikmat, tetapi diberikan kekayaan. Nah, saudara perhatikan. Jadi jangan melekat kepada duit. Tok. Yang penting saudara dan saya merindukan, mendahulukan Tuhan, takut akan Tuhan, itu artinya mengagungkan Dia, apapun mendahulukan Dia, menomorsatukan Dia, dan minta apa yang menjadi menyenangkan hati Dia. Itu yang utama. Makanya pada waktu saya ke Yerusalem sama istri saya diajak sampai sekarang pun travel itu ngubungin saya minta supaya saya memimpin tur ke Israel. Saya tidak mau. Saya tidak pernah mau. Kenapa saudara? Saya itu orangnya paling males pergi ke luar negeri. Di pesawat itu duduk terus. Setengah mati rasanya. Itu si Pak Sam pernah saya ajak ke Holland bersama-sama itu, dia bilang, Yusa, kamu ini kalau di pesawat kok kayak ayam pileren gitu. Jadi teler saudara. Itu makanya saya paling tidak suka saudara. Jadi pada waktu saya ke Israel disuruh Tuhan bilang, kamu pergi ke tanah perjanjian supaya lihat. Dan saya pada waktu pergi cuma orang 13, saudara. Cuma orang 13. Nggak orang banyak-banyak. Bayar dewek lagi. Nggak dibayari. Karena sebetulnya kalau 15 kan gratis 1. Ini 13 jadi kurang. Nah, saya kurang 2 jadi nggak dapat gratis. Saya bilang nggak apa-apa bayar dewek. Padahal duit pada waktu itu ya pas-pasan. Pas-pasan banget. Nah tapi ya nggak apa-apa. Tuhan nyungkupi merduli amat. Nah pergi sana saudara. Udah putar sampai malam, sampai capek. Nah, kalau pergi ke sana itu selalu orang Indonesia itu paling jago kalau cari akal. Kenapa? Pagi makannya kan perang. Siang mesti nanti makan dewek. Pintar mereka. Rotinya digotongin. Ayo, pengalamannya orang ke Israel pasti gitu. Terutama orang Indonesia. Ngirit. Sebabnya makannya pagi itu boleh ngambil sasukae toh. Wah dia dimasukin tas buntel. Siang makan itu. Udah. Ambil jalan. Nah, saudara tahu di situ tuh punya pengalaman satu yang luar biasa sama Ibu Samudi. Nah, ini teman saya baik pada dua-dua ini ya, istrinya sama istri saya kan sama gendutnya ya. Itu teman baik wong dulu, satu kos, satu tempat tidur. Masuk di gua, saudara. Guanya itu di tempat penyimpanan air Raja Hizkia. Jadi kalau air disimpan di situ dalam. Dalamnya itu 185 meter.
Jadi dalam sekali, gelap sekali. Nah, pada waktu mau masuk itu sudah diumumin sama guide-nya. Harap kacamata hitam dicopot. Lah istri Pak Samudi ini memang pakai kacamata putih, jadi pakai terus. Tapi karena panas, ditempeli kacamata hitam. Jadi tidak diganti, ditempelin. Kacamatanya itu ditempel gitu, ditempel. Sudah diumumin loh. Harap kacamata hitam dicopot. Nah dia tidak kerasa tuh, memang dia pakai kacamata putih kok. Nah, di luar kan hitamnya kan tidak kelihatan, jadi dia tidak saja jalan aja. Nah, sementara masuk ya tidak apa-apa, dia di dalam saudara turun terap separuh 90 meter. Separuh. Dia lalu bilang gini, loh Tuhan, ini kan sepi saudara, wong turun ini kan hati-hati gitu ya, toh sunyi gitu. Dia ngomong gini, loh Tuhan, kok aku jadi buta? Bayangin saudara, 90 terap ini, loh Tuhan, kok aku jadi buta? Semua jadi lebih sunyi, sembayang semua. Lalu istri saya bilang gini, yang kasihan dia, Pak Sam kan sudah tua, mbok nuntun dia lebih kecil lagi, nanti geledak. Terus kamu nuntun saya ini tidak nuntun istri saya, nuntun dia, saudara. Lalu saya bilang, hati-hati satu terap, hati-hati satu terap. Bayangin gitu. Masih 90 terap. Bodoh rasanya. Lah saya nonton gitu, saya doa gini. Ngomong saya, Tuhan, engkau ini kok lucu sih Tuhan. Lah wong pergi Israel kok malah mau bikin buta ini. Lah aku ya udah ngerti. Dia pakai kacamata hitam, saya ngerti siapa. Wong sudah diumumke. Lah aku cuma ngomong, Tuhan ini engkau kok aneh-aneh sih Tuhan. Kok mbok masuknya kok malah buta ini piye? Tuhan bilang apa? Siapa bilang dia buta? Lah wong kenyataane buta kok. Aku bilang gitu. Tuhan bilang apa? Dia pakai kacamata hitam. Aku langsung teriak saudara. Kamu ini ada-ada. Tapi belum ngomong semua sampai kaget. Ada apa Pak? Gara-gara pakai kacamata hitam. Aku bilang, wow ya. Terus akhirnya saya bilang, dicopot. Oh gitu. Bayangin saudara. Loh coba, kalau Tuhan tidak ngomong sama saya tidak setengah mati gotong dia terus. Setiap trap, awas hati-hati. Bodol saya bilang. Sampai mungkin sampai bawa dari sana lagi. Udah mati digepeng sama dia. Bayangin saudara. Itu perkara kecil tapi luar biasa. Ya dah. Tuhan ngomong. Sama bilang dia buta. Enggak. Tapi ini nyatanya ini. Dia pakai kacamata hitam. Lu dia pakai kacamata putih. Tanyai sana lu. Saudara. Itu enggak masuk akal. Saya bilang, kamu pakai kacamata hitam. Oh iya, dicopotin. Kamu tadi tidak dengar? Dengar. Pengumuman dengar? Dengar. Lah kok tidak mau copot? Loh lah aku tidak tahu. Oh, masang dewek kok tidak tahu. Bayangin, saudara. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa dalam perkaranya hari demi hari. Ini praktekin. Sampai apa saja engkau ngomong. Dan jangan membatasi Tuhan dengan cara berpikir kamu. Nanti kamu akan dituntun Tuhan luar biasa. Yang menyebabkan saudara dan saya itu berhasil. Bukan karena kamu mengerti firman. Tapi karena kamu menuruti firman. Dan Roh Kudus memberikan kepekaan kepada engkau. Mengajar kamu mengalami hari demi hari. Apa saja omong.
Bicara sama dia. Nanti saudara menjadi peka. Bangun pagi itu penting. Bangun pagi itu penting, saudara. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri berkata, bangun pagi. Karena aku bangun pagi-pagi menghadap Bapa. Berikan yang terbaik. Di dalam Markus pasal yang 1 ayat 35, Tuhan berkata, bangun pagi-pagi. Maka dari itu saudara harus melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dan Tuhan, saudara turuti, saudara akan menikmati. Benar-benar digenapi dalam segala perkara firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus sendiri kalau tidur itu sampai tidak ada waktu untuk meletakkan kepala. Dia pagi-pagi benar bangun. Dan saya diajar Tuhan dari sejak kecil, saudara. Dan sampai sekarang, saya tetap bangun pagi. Sebelum jam 5, saya sudah bangun menghadap kepada dia. Dan Tuhan kerap kali memberitahukan apa yang akan terjadi. Maka dari itu saudara, lakukan firman. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus alami, apa yang Tuhan Yesus lakukan, lakukan. Jangan takut. Sebab kalau Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat, menyembuhkan orang, itu kan dia ngomong toh. Ngomong. Jadilah sembuh. Sembuh. Lalu kadang-kadang basuh ke kolam Siloam. Nurut, sembuh. Demikian juga saudara dan saya. Kalau Roh Kudus ngomong apa, itu jangan dipikir-pikir. Iman itu tidak usah ngerti, melakukan, nurut. Nanti jadi dan kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya alami semua luar biasa. Nah, di Israel itu saudara, saya capek tidur jam 12. Besok harus bangun pagi-pagi jam 6. Setengah 4, jam 4 dibangunin Tuhan. Mata ini lo lengket. Tuhan bilang, bangun. Aduh Tuhan. Aduh ngantuk, lengket mataku. Tuhan cuma 2 kali. Hati-hati. Tuhan bicara sekali, 2 kali. Habis itu kalau hendak, kamu kehilangan kesempatan. Ya 2 kali ngomong, masakan aku datang. Engkau tidak mau bangun. Kaget aku. Bangun, mau. Bangun saya, lutut langsung. Meskipun matanya merem. Ada apa Tuhan? Lalu ditanya, kamu ada di mana? Tak tahu. Mau masih antara tidur benda ya. Ya di mana sih Tuhan? Gini tanya saya. Saya ditanya, kamu ini sekarang ada di mana? Ya di mana? Tak tahu. Nah, karena memang antara tidur, tapi yang dibutuhkan Tuhan apa? Hati nurut, meskipun tubuh lemah. Bangun, bangun. Jadi kalau saudara sudah belajar bangun pagi, bangun, lutut, sembahyang. Nanti kadang-kadang kan kalau permulaan kan baru 5 menit sudah. Tidak apa-apa. Yang penting nurut. Itu pertama kali. Nah, sampai tertidur, tidak apa-apa. Sebab saya sendiri tahu pernah marah sama anak saya, Denny. Den, kamu ini kalau bangun baru 5 menit, 10 menit sudah. Lalu ngantuk, Opa. Tapi aku kan mau nurut. Aku tetap sikap lutut. Sambil tidur. Lalu saya marahin. Sedang saya marahin, Tuhan ngomong, jangan dimarahin. Watak Denny sama watak kamu beda. Denny itu memang tidak bisa. Kalau disuruh doa terus itu tidak bisa. Tapi dia kalau menyembah dengan pujian, jam-jaman kuat. Kamu tidak bisa menyembah dengan pujian. Kalau suruh sembahyang, jam-jaman kuat. Jadi beda Tuhan bilang. Jadi kamu tidak boleh mengharuskan dia begitu. Nah, kok tidur? Tidak apa-apa. Hatinya baik. Karena dia tidur di hadirat Allah.
Jadi Tuhan itu suka gurau. Jadi saya lalu tidak pernah mengemarahin dia. Ya sudah, kamu bagianmu pujian penyembahan. Saudara. Dan pada waktu saya ditanya begitu, saya bilang, oh di Yerusalem Tuhan, ya. Seperti aku menemui Salomo, aku menemui kamu. Saudara. Kasihnya Tuhan itu luar biasa. Tidak membedakan. Salomo raja. Saya tidak lebih dari seekor anjing di hadapan dia. Tapi kasihnya sama. Saya pada waktu ditanya gitu kaget dan bangun. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, Engkau datangnya aku seperti Salomo. Ya. Kamu boleh minta apa saja. Aku beri. Bayangin. Sampai ini misi mata-mata segala macam. Apa saja Tuhan, apa saja. Rohani jasmani? Iya. Rohani jasmani, apa saja kamu minta, aku beri. Saudara tahu saya nyusun permintaan 30 permintaan. Berkat, karunia, mujizat. Macam-macam. Saya minta semuanya. Tapi satu perkara saya belum ajukan, saya konsultasi dulu sama Roh Kudus. Hal ini yang menyebabkan saya berhasil. Hal ini yang menyebabkan saya tidak jatuh. Seandainya itu permintaan saya yang panjang itu saya sodorkan, saya akan jatuh, saudara. Tapi sebelum ini saya doa dulu sama Roh Kudus. Saya bilang begini, Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus di depanku. Nah, makanya itu ini mengenai Tritunggal, saudara harus tahu persis. Sebab sementara ini banyak orang tidak mengerti keberadaan Tuhan itu Tritunggal Tuhan. Karena apa pikirnya? Memang Tuhan Bapakmu di surga itu 1 atau 3. Nah, Bapakmu itu 1. Tapi Tuanmu 1, siapa Yesus. Bapakmu 1, Allah Bapa. Tuanmu 1, Yesus Kristus. Penolongmu 1, Roh Al Kudus. 1 pribadi atau 3? Hah? Hati-hati. Saya tidak menyalahkan. Yang bilang 1, ya benar. Yang bilang 3, ya benar. Karena menurut pengertiannya sendiri. Tapi kalau nanti kamu sudah ke surga, ketemu dia 3. 3 pribadi. Saya dulunya juga bilang 1. Tuhan bilang, kamu tahu ini aku siapa? Oh Tuhan Yesus. Aku punya daging dan tulang enggak? Punya. Coba rabah. Saya rabah, saudara. Saya pegang-pegang tangan dia. Dia megang-megang kepala saya. Loh, oh rasanya tubuh baru gini Tuhan. Ya. Kamu lihat itu siapa? Bapak. Loh kamu ada, Bapak ada. Iya. Roh Kudus di mana? Di mana kamu tahu? Dalam kamu tahu. Oh ya. Loh. Jadi saya pada waktu ketemu Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus datang dengan daging dan tulangnya di depan saya. Saya lutut. Saya komunikasi sama Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus di depanku Tuhan. Aku ditawari suruh minta apa? Aku minta ini ya Tuhan. Coba bacaan lah Tuhan. Tuh. Saudara enggak pernah gitu toh? Enggak pernah. Kenapa saudara tidak yakin, tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan ini lihat saudara. Saudara itu harus yakin kalau kamu minta apa-apa itu ini nyata. Saudara tahu, saya dibawa ke surga itu doa kamu itu ditulis di dalam kertas. Setiap doa orang Kristen masuk ke mejanya Tuhan ada fact di sana. Saya dulunya enggak tahu kalau itu namanya fact. Karena zaman saya dilihatkan tahun 80 fact itu belum ada. Saya bilang, itu apa sih Tuhan?
Kok kertas kok muncul dewek? Tuhan berkata, itu doa orang Kristen. Hah? Dari mana Tuhan? Dari dunia. Saudara, di surga itu ada kertas. Ada ternyata. Ini saya bilang, loh Tuhan nanti ya saya bilang gitu dianggap sesat. Ya orang enggak tahu ya nganggap kamu sesat ya biasa toh. Tapi ada enggak hamba Tuhan yang lain tahu kalau di sini ada kertas? Ada. Nanti kamu baca bukunya ada yang sudah ditulis. Ada saudara. Dia nulis bahwa dia dikasih gambar dari surga oleh malaikat. Kertasnya dibawa ke dunia. Ditunjukin istrinya. Ini loh. Gambar malaikat. Loh ini kertas surga toh. Iya. Waduh kayak gini. Kayak perkamen. Terus kemudian kertasnya itu ditaruh di meja dia karena mau ditunjukin hamba-hamba Tuhan seluruh dunia. Dia lupa saudara ada matahari masuk persis di kertas itu. Leleh kayak mana. Cair. Hilang kertasnya. Dan kalau engkau tidak tahu sendiri, kamu tidak percaya. Dan ternyata saudara, kalau Alkitab berkata bahwa engkau dan saya dipilih Tuhan menjadi apa? Laskar-laskar Kristus. Betul? Itu ada pangkatnya. Saya itu pada waktu dibawa ke surga tahun 80. Tuhan Yesus duduk. Tuhan saya berdiri di sini. Kamu lihat ini doa orang Kristen. Oh ya. Lah kok 3 tempat Tuhan? Ya. Yang ini saya langsung lakukan. Tanda tangani. Yang itu ditunda. Yang ini ditolak. Yang ditolak dibuang kemana? Singkirin aja hilang. Disingkiri gitu plus hilang. Oh, tidak ada sampah Tuhan. Tidak ada. Jadi kalau saudara nanti makan buah, makan, tidak habis toh? Tuhan tidak habis. Buang aja. Loh, nanti kan ngotorin surga. Tidak ada. Buang plus hilang. Nah, buah yang kamu petik, demikian kamu petik, kamu makan, situ timbul lagi buah baru. Tidak pernah habis. Jadi jangan kira nanti di sana tidak makan minum. Makan. Tapi yang suka sate babi tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau makan sate babi di sini saja. Jadi makan dari itu saudara di sana itu luar biasa. Itu ada pangkat saudara pada waktu saya begitu. Saya kaget. Wong saya ini bukan tentara. Saya bilang, loh Tuhan, aku kok tentara. Pakaian saya itu pakaian tentara. Pangkat saya pada waktu tahun 80 itu masih letnan. 2 strip gitu. Saya bilang, loh aku kok, ini apa sih Tuhan? Letnan. Oh aku letnan Tuhan. Saudara tahu. Tahun 80 itu saya belum nginjil, belum apa-apa. Sedang doa puasa. Dipanggil Tuhan jadi hambanya. Itu baru letnan. Ada pangkat. Jangan kira bahwa saudara ini tidak punya jatah pangkat. Punya. Makanya berlomba. Tapi kalau saudara tahu sekarang pangkat saya apa? Tidak usah kasih tahu. Sebab itu dikasih tahu Tuhan. Tahu saudara. Tahunnya saya pada waktu pengasingan, jadi tahun 94, jadi 14 tahun kemudian saya diberi penglihatan. Saya sedang tidak nginjil, sudah doa puasa, cuma di rumah tiap hari baca Alkitab 5-6 jam sama berdoa. Selesai itu Tuhan berkata, ada pengumuman. Latihan komando. Sedang dididik komando-komando tentang perwira-perwira untuk peperangan akhir zaman. Saya sudah veteran. Saya lihat-lihat gini. Latihan komando. Saya lihat saudara. Wih orang-orang dipanggil jadi komando. Wah pakai pakaiannya. Wih pangkatnya sudah tinggi-tinggi semua. Saya bilang wah rasain lu. Aku sudah pensiun. Jadi saya cuma bilang tengah mati gue. Saudara baru saya ngomong gitu, nama saya dipanggil. Yusa. Tak pikir Yusa siapa, biarin aku sudah pensiun. Yusa. Yusa siapa? Kamu.
Aku. Ayo ikut latihan. Loh aku pensiun. Saudara, Tuhan bilang apa? Karena dia mencari orang. Tidak ada. Maka kamu harus ikut kembali. Meskipun kamu sudah pensiun. Naik. Loh Tuhan, aku sudah tua. Naik. Ya sudah. Waduh. Makanya jangan sok. Bilang, rasain lu. Latihan lagi saudara. Kayak komando. Nyebrang segala macam. Jungkir balik. Bayangin saudara. Suruh latihan lagi. Dikasih pesawat. Waduh, sampai bilang, aduh Tuhan. Ya sudah. Lu ikut lagi. Ikut. Selesai. Dikasih penglihatan lagi. Nyambung. Selesai. Berapa lama sudah mau terjun lagi. Sudah disiapkan berangkat. Dilihatkan lagi. Saya di asrama dengan orang tentara komando itu. Di asrama gitu. Lalu ada malaikat datang bilang gini. Semua siap. Semua sudah pakai pakaian seragam. Yang belum cuma satu. Saya bilang siapa? Aku toh. Nah, karena bekas pensiun jadi pakaiannya saya naik toh. Aduh. Saya. Lalu malaikat itu bawa pakaian. Pakaian apa? Pakaian jenderal. Dia bilang, ini pakaian, siapa yang belum pakai pakaian? Ya saya. Pakai. Nggak mau. Nggak mau. Saudara tahu, saya pakaian tak terima, tak tawar ke orang-orang. Siapa mau pakai pakaian ini? Siapa mau pakai pakaian ini? Bayangin saudara. Saya tawarkan semua, dicoba. Tidak pas, Pak. Ada yang kombor-kombor, ada yang kecilan. Dia bilang, tidak pas. Suara itu berkata, tidak ada yang cocok karena ini bagian kamu. Saya pakai pelak pas. Tuhan berkata, keluar. Pergi lagi. Kemana aku utus kamu. Saudara tahu? Maka dari itu saudara, di hadapan Tuhan itu semua ada jatahnya sendiri-sendiri. Dan saya pada waktu itu dapat gini, Tuhan, aku mau kasih pakaian kayak gini ini khayalan atau kenyataan. Engkau ngomong, ada 3 hamba Tuhan. Ketemu saya tidak pernah cerita, baru-baru ini saya cerita. Saya tidak pernah cerita, dia bilang, Pak, kenapa? Kamu itu di hadapan Tuhan itu dikasih pakaian jenderal loh Pak. Saya mesem aja, puji Tuhan. Memang itu bagian sudah diberikan, saudara tahu. Nanti kita akan ketemu di sana dan tahu. Maka dari itu saudara, bagaimana saya bisa sampai? Pada waktu saya menyampaikan ini di hadapan Roh Kudus bilang apa? Siapa yang mendidik kamu? Mengapa kamu minta ini semuanya? Buat apa? Yang didik kamu siapa? Tuhan. Yang memampukan kamu siapa? Tuhan. Kalau segala-galanya Tuhan Yesus, mengapa kamu masih minta-minta? Nah, terus, kalau segala-galanya dia, apa yang kamu harus tahu? Satu hal. Renungkan. Saya renungkan. Lalu Roh Kudus mengarahkan, memberikan apa? Hubungan kamu dengan Yesus adalah hubungan sebagai anak dan bapakmu di surga. Oh ya satu. Aku harus menyenangkan hati dia. Nah, langsung saya yang minta 30 tadi saya buang. Saya bilang, Tuhan aku cuma minta satu hal. Tuhan ini mesem. Ya mesem gini. Apa? Loh, kok mesem-mesem? Udah tahu toh? Harus kamu katakan. Saudara. Saya katakan, cuma satu minta aku. Menyenangkan hatimu. Lalu dia berkata apa? Berbahagialah engkau hambaku. Kalau engkau minta karunia, kamu akan jatuh sombong karena karunia. Kalau kamu minta kekayaan, kamu akan jatuh karena kekayaan. Menjadi sombong.
Kalau kamu meminta hikmat, kamu akan jatuh karena hikmat, karena sombong. Apa saja yang kamu minta, hanya satu. Kalau kamu menyenangkan hatiku, kau tidak pernah jatuh. Saya ngucap syukur. Langsung pada waktu itu, dia pegang kepalaku, dia berkata, sabaslah engkau hambaku. Bayangin, saudara. Kalau kamu tuh ngalamin, kamu akan ada di tempat mana saja. Kasih Tuhan tidak berbeda. Banyak anak muda sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Dapat penglihatan dibawa ke surga. Ke alam maut. Dengan karunia-karunia yang luar biasa. Cuma sekarang belum muncul. Makanya saya berkata, terus berkembang. Muncul pada waktu yang Tuhan kehendaki. Supaya mengganti generasi-generasi yang tua. Veteran-veteran ini ganti yang muda. Saudara, calon-calonnya itu saudara. Tuhan tidak mencari yang muda, yang tua. Yang mau. Itu Tuhan mau. Maka Salomo berkata, bukan hikmat, bukan belajar, bukan apa, tapi mau diajar. Itu yang penting. Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Marilah kepadaku yang lemah karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Kuncinya cuma dua. Rendah hati dan mau diajar. Mau dibentuk. Kasih Tuhan sama, saudara. Saudara tidak akan dibedakan. Tapi kalau saudara mau menyenangkan hati dia, memisah mengambil hati dia, saudara akan dapat lebih. Dan mengambil hati dia bukan dengan cara apa? Hanya cara melakukan firman. Baca firmannya, lakukan. Meskipun saudara tidak mengerti. Lakukan, turuti, taat setiap hari. Komunikasi dengan Roh Kudus. Karena dia menolong kamu, mengarahkan kamu. Yang saudara dan saya harus lakukan. Maka engkau akan sampai. Tidak usah kamu bagaimana jadi jenderal, bagaimana jadi kolonel, dari apa. Tidak usah. Lakukan hari demi hari. Saya sampai selalu pada waktu saya diberi, saudara. Saya tanya sama Tuhan. Aku udah layak, Tuhan, terima ini. Saya terus terang. Saya ngomong, Tuhan, aku udah layak. Tuhan berkata, yang melayakkan itu bukan kamu, tapi aku. Mengapa kamu bisa sampai? Ya, aku tidak tahu. Orang lain berkata, bagaimana Pak bisa sampai? Aku sendiri tidak tahu. Bagaimana caranya? Tuhan kasih tahu saya. Saya tanya, bagaimana Tuhan aku bisa sampai? Kamu tahu, setiap hari yang kamu lakukan, berhubungan langsung dengan Roh Kudus. Setiap hari, setiap saat. Kamu ada di mana saja, kamu komunikasi dengan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, tuntun aku, bagaimana caranya, tolong aku, bagaimana aku harus bicara, bagaimana aku harus menanggapi, bagaimana aku harus ambil keputusan, bagaimana aku harus bertindak, bagaimana aku harus nikmati ini. Semua. Itu yang menyebabkan kamu, langkahmu benar. Kelimpahan dalam kebenaran. Maka berkat pun mengikuti engkau. Karena semua dilengkapi. Kebutuhan saya dilengkapi. Tidak pernah kekurangan, saudara. Tidak pernah khawatir. Kalau mau khawatir, tidak bisa. Kenapa? Agar dikhawatirin apa? Wong saya sedang mikir saja, Tuhan bilang, buat apa kamu pikirin? Nah ya Tuhan, buat apa aku mikirin? Wong aku ya tidak bisa apa-apa. Jadi kalau anak saya pergi, mamanya tak pulang-pulang. Loh kok tak pulang-pulang? Mulai khawatir. Tuhan bilang, buat apa kamu pikiri? Oh kamu pikiri, kamu tidak bisa apa-apa. Yang tahu aku, ayo serahin aku aja beres. Iya betul. Jadi tidak pernah khawatir, saudara. Sakit mau mati loh, saudara. Cucu saya itu sakit mau mati. Tidak khawatir. Aku sampai bilang, loh ini mati Tuhan. Iya. Nah kok aku tidak khawatir? Lah karena kamu sudah serahkan aku. Mati ya nanti kumpul di surga. Ngapain pusing-pusing. Nah langsung saat itu Tuhan ngomong.
sekarang kamu raih. Kenapa Tuhan? Mamahnya mantu saya bilang, aku dapat mimpi. Anakku dibawa lari oleh orang pakai kuda hitam, pakai pakaian hitam. Oh, Tuhan bilang, kamu tahu? Itu maut. Ini sedang dibawa lari. Menuju ke alam maut. Nah, terus piye Tuhan? Rebut. Nah, kalau sudah dia bilang rebut, ya tak rebut. Dalam nama Tuhan Yesus, balik. Kasih kembali anak itu. Balik. Balik, saudara. Sembuh, saya bilang. Karena Tuhan Yesus berkata, sembuh. Sembuh. Tidak usah pusing. Sembuh. Tidak apa-apa. Makanya saya itu orangnya. Saya bilang apa? Santai. Istri saya pada waktu mau mati di Australia, pembuluh darahnya sudah pecah. Jangan lalu gini, jangan Tuhan, aku butuh dia. Kamu gitu malah diambil. Wong Tuhan itu aneh. Kalau kamu mau, dia tidak mau. Kalau kamu tidak mau, dia mau. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan bahwa aku berkuasa dalam hidup kamu. Dia Tuhan, kamu hamba. Kamu tidak punya hak. Jadi pada waktu istri saya mau mati, saya cuma ngomong gini loh. Makanya hamba Tuhan ngomongnya aku, wah itu sudah bosan sama istrinya. Masa mau mati kok disuruh mati. Saya dengar sendiri loh. Telinga saya hamba Tuhan bilang gitu. Tapi saya bilang, biarin dong kamu tidak ngerti ya. Ini hidup dengan Yesus. Sebab Alkitab berkata apa? Kalau kamu mengasihi istrimu lebih daripada Yesus, tidak layak menjadi muridku. Sehingga pada waktu itu dia bilang, Yang, aku ini sudah naik turun. Nah itu malaikat-malaikat sudah datang. Ya makanya itu siap-siap. Kalau sudah waktunya pulang-pulang. Saya kalau ngomong terus terang sama dia gitu sudah. Saya sayang dia. Tapi kalau sudah ngomong gitu tak embel-embeli. Ada embel-embel yang bilang, Tuhan dek mati, dek aku jatuh, tanggung jawab. Wong aku iki bekas mata keranjang. Jadi dek ya. Jadi aku tak balik ke Tuhan lagi toh. Tanggung jawabnya. Gantung terus saya sama dia. Saya bilang saya ini lemah kok Tuhan. Makanya dia ini diundur-undur itu karena apa? Tuhan baik. Sebabnya apa? Saya tidak boleh kawin lagi. Jadi dia bolak-balik diundur-undur supaya apa? Jagain saya. Dia bilang, masakan kalau engkau memperhatikan aku tidak memperhatikan istrimu. Luar biasa Tuhan. Lalu saya bilang, lah terus bagaimana Tuhan? Hidup. Nah langsung bilang, terima kasih Tuhan. Nah bilang, yang apa? Hidup. Lalu hidup pada waktu itu. Belum. Ya saya, mati hidup, biarin. Tapi besoknya, sudah lihat yang, ya Tuhan Yesus bilang hidup ya hidup. 3 hari sembuh total. Padahal dokter di Australia bilang apa? Tinggal tunggu mati. 3 hari tinggal tunggu mati. Tapi hidup. Nyatanya sampai sekarang sudah hampir 10 tahun. Loh, kalau Tuhan sudah jangan takut, jangan khawatir. Dia bisa nambahi, bisa ngurangi. Dan semua tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu ditulis detailnya loh saudara. Kitab kehidupan itu besar. Itu satu-satu nama saudara itu ada. Itu ada perinciannya. Kamu tanggal berapa bakal mati itu sudah ditulis. Ada semua tercantum. Makanya pada waktu itu Bapak menambahi loh, ditambahi loh. Bisa molor, bisa pendek. Nah, kalau kamu minta molor, dipendeki. Tapi kamu minta pendek, dimolori. Terus jadi kamu bilang, nah kalau gitu minta pendek Tuhan tidak bisa buat tipu. Jadi gue minta pendek, tapi gue nyatanya minta molor, dipendeki sungguh. Tuhan tidak bisa diatur. Saudara. Jadi jangan ngatur Tuhan, tapi jujur dan tulus dan polos. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Salomo berkata apa? Akhir kata. Takut akan Tuhan. Dan pegang firman-Nya. Lakuin
kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Yesus sikia karata syakata kaya karata syakata kaya karata su. Goye kikia karata syakata kaya karata sekete keria kataka. Goye kikia karata sakata kaya karata sekete keria kata sukutu. Goye kikia karata saka. Dahulukan Tuhan. Takut akan Tuhan dan dahulukan akan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya punya masalah yang sekarang ini, tadi siang sudah dikatakan sama Ibu Linda, bahwa yang pertama ada urapan di mana saudara yang dalam kesulitan, dalam pekerjaan, dalam keuangan, karena Tuhan mau menolong saudara buka jalan. Hari ini. Itu yang pertama. Nah, nanti pengarahan diberikan kepada Ibu Linda. Saya sebagai hamba Tuhan hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Saudara yang menerima. Bagian saudara tinggal percaya atau tidak. Itu hak saudara. Kasih Tuhan sama. Tapi segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Itu yang Tuhan mau. Ya. Kau ya kekia karatas sakata.